Pelaku bid'ah itu maksudnya apa itu? di ya bikin zikir baru yang tidak ada contohnya. Saya pernah dengar di salah satu ceramahnya Ustadz Salafi gitu. Itu Oh. barangkali Ustadz bisa menanggapi itu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi begini ya, sebelum Ya, ini ada pertanyaan diskusi ini. sebelum diskusi berlalu, maka kita tertibkan dulu untuk semuanya mohon di-mute ketika tidak berbicara gitu. Nanti para mujawib silahkan menjawab satu-satu dengan jangan terlalu panjang-panjang ya, sebab di sini ada banyak penjawab gitu. Jadi saya Salam simpulkan dulu. dari Garut. Salam kenal. Iya. Nanti dulu Pak, nanti dulu. Jadi begini ya, untuk para mujawib dan para hostnya, ini ada satu soalan daripada Ustadz Man Ahdasa fi Amrina. Bagaimana sikap kita terhadap sebuah cerita yang dulu katanya pernah ada seorang sahabat diusir dari masjid gara-gara membuat bid'ah. Jadi soalan itu bagi saya kurang komplit. Kalau boleh dikasih tahu referensinya dari mana, peristiwanya seperti apa gitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nanti kita simpulkan sendiri gitu. Monggo Kang Man Ahdasa. Iya, soalnya saya pernah dengar di salah satu kajian Ustadz Salafi gitu. Barangkali ada Ustadz di sini bisa meluruskan gitu. Barangkali itu hadisnya doif atau gimana. Itu saya mau belajar. Iya. Itu peristiwanya sahabat ya, diusir Nabi ya. Ya, sahabat itu. Ya, hostnya Iya, sudah nyambung. itu sahabat Sudah host. Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Itu masyhur itu, cerita masyhur itu. Oke, kalau sudah kalau sudah nyambung terus ditanggapi aja host. Untuk referensinya untuk referensinya nanti menyusul. Kemudian, Tapi yang kemudian. pasti begini. Ya, ulama itu menafsiri bahwa Abdullah bin Mas'ud itu sebenarnya yang dipermasalahkan bukan dzikir bersamanya ya. Karena lucu sekali kalau seorang sahabat mempermasalahkan orang dzikir bersama. Itu iskal itu hal yang mukhal, gak mungkin. Artinya yang dipermasalahkan itu adalah waktu itu yang melakukan dzikir bareng itu orang-orang Khawarij. Sebenarnya yang dicela itu adalah khawarijnya, pemahamannya. Maksudnya kalian berbuat bid'ah itu adalah pemahaman kalian terkait ideologi khawarij. Itu sudah dikupas itu sama ulama-ulama. Oke, nanti untuk redaksi tafsir asarnya nanti bisa dijelaskan setelah ya kita buka. Ya. Coba kalau perlu bantuan kita serahkan ke mujawib kali yang sudah ada ya referensius. Kang Rifan dulu monggo. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan apa nih, Yai? Ya, itu tadi ada pertanyaan peristiwa tentang sahabat yang diusir gara-gara melakukan bid'ah itu. Makanya kita sedang meluruskan ini. Siapa yang usir karena melakukan bid'ah? Nabi ya. Jadi siapa yang sudah ada referensi? Gini. Gimana? Gimana riwayatnya? Jadi kan ada riwayat Abdullah bin Mas'ud itu suatu hari itu mencela orang-orang yang di situ berkumpul di dalam masjid. Nah, orang-orang itu lagi ngapain? Orang-orang itu lagi dzikir bersama. Nah, celaannya Abdullah bin Mas'ud itu adalah kalian itu, jadi kurang lebihnya begitu. Kalian itu adalah orang-orang yang membuat bid'ah. Asbabnya ya. Nah, Pak Kiai. ya. Asbabnya gitu ya. Asbabnya. Ya. Nah, makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa yang waktu itu dihardik oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang-orang Khawarij. Yang waktu itu ngumpul di situ adalah orang Khawarij. Ya. Sehingga sebenarnya Abdullah bin Mas'ud itu nyela Khawarijnya, bukan nyela orang yang kumpul-kumpul dzikir. Karena apa? Ya banyak loh riwayat sahih yang dulu itu para sahabat itu juga
kumpul-kumpul melakukan zikir. Lah kalau Abdullah bin Mas'ud ini tiba-tiba mencela zikir bersama, ini kan lucu, kan nggak mungkin, mukhal ini. Ya, Sebenarnya ya. kan sebenarnya gini ya, perlu kita tanya dulu sama dia pengertian bid'ah menurut para ulama bagaimana dulu biar tahu mana yang benar masuk mengusir para ahlu pelaku bid'ah. Walaupun di situ kalau kita lihat syarahnya itu yang adalah khawarij yang diusir. Maka kita tanya dulu sama man ahdasa ini, dia selalu kayak gitu. Tanya dulu pengertian bid'ah itu apa dulu. Kalau dari segi ahlu sunnah kan seperti itu, biar nyambung kemudian. Siap. Gimana host? Monggo silakan. Ya, coba Kalau Kang enggak, Man Ahdasa. Sedikit ya. Halo. Yes. Halo. Ada referensi ya, Pak Agus? Itu dasar hukumnya populer ya. Iya. Dasar monggo, hukum monggo. Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat di dalam salah satu Sifatus Suja itu dicontohkan oleh Ibnu Abbas tentang dikir bersama ya, atau dikir suara keras ya. Itu soal dikir berjemaah. Itu tidak ada bid'ah, pengecualian di dalam dikir bersama itu ada penyimpangan tertentu. Itu yang tidak bolehnya, seperti tadi waktu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu itu ada penyimpangan di kalangan Khawarij. Khawarij itu keluar dari sunnah ya, ahlu sunnah. Khawarij itu udah tahu semuanya, Khawarij itu di luar ahlu sunnah. Oke ya, jawabannya Beda itu lagi dulu ya. dengan sunnah. Iya. Iya. Oke, Kang Man Ahdasa sudah bisa dipahami atau belum? Sambil nunggu ibarah yang lain. Alhamdulillah sudah ada. Tapi itu referensi bahwa yang zikir adalah khawarij itu dari mana itu, kalau boleh tahu itu sahih atau tidak itu, Pak? Jadi begini Pak, sebelum sampean tanya sahih atau tidak, riwayat itu masih diperdebatkan terkait kesahihannya. Jangan sebelum kita itu bahas riwayat yang menguraikan itu sahih apa tidak. Riwayat itu sendiri loh, itu masih disangsikan sama ulama. Padahal kita tidak bahas itu, walaupun riwayat itu disangsikan, oke lah kita anggap itu tidak bisa dipakai begitu saja. Tapi bahwa itu ada penjelasan yang di situ dijelaskan sama ulama. Itu Harusnya sampai tanya dulu riwayat itu sahih apa tidak. Itu Riwayat Ibnu sahabat Mas'ud ya. itu. Pak Kiai itu bahas ya, itu sahabat ya. Terjadinya ya. Iya. Iya, sahabat. Iya, zaman itu asar itu. Itu asar sahabat. Ya, asar sahabat. Makanya begini, man ahdatsa fi amrina ini pernah nggak neliti riwayat itu sahih atau tidak? Dia langsung percaya aja. Saya pernah dengar dari guru saya, pasti Wahabi kan. Nah, dia nggak pernah kok. Kenapa Anda nggak pernah bertanya sama guru Anda yang Wahabi itu? Riwayat itu sahih apa tidak? Kalau kita yang meriwayatkan selalu tanya sahih apa tidak. Tapi kenapa antum tidak pernah bertanya kepada guru antum itu sahih apa tidak? Guru antum itu bergelimang riwayat doif. Sebenarnya kalau mau diteliti, ini kalau mau keras-kerasan lo ya, guru antum itu bermandikan riwayat doif. Tapi walaupun begitu, kita kan nggak pernah se ekstrim itu ya, karena kita memandang bahwa riwayat doif itu walaupun doif itu bisa dipakai. Pakai untuk Ya. Ya. Jadi sementara jawabannya begini Di ya. kalangan ahlu sunnah itu Bang, sedikit ya. Di kalangan aswaja atau ahlu sunnah, di kalangan madhab Syafi'i itu hadis doib itu bisa dipakai. Masuknya pada ilul amal itu. Oke, Lain lagi jadi dengan kalangan salafi. nah, saya simpulkan Kalangan dulu. salafi itu menakar hadis dari itunya, dari kocorannya.
tidak memandang pendapat-pendapat yang lain. Itu orang-orang Salafi. Saya kepada orang-orang Salafi memberi peringatan. Salafi itu bukan dinisbatkan kepada kelompok tertentu. Salafi itu, kata Salafi itu di zaman Nabi nggak ada kata Salafi di zaman Rasul itu. Di kalangan sahabat tidak ada kata Salafi, nggak. Tapi yang aneh tidak dipersoalkan itu kata Salafi itu. Salafi itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Rasul kata Salafi, tapi yang aneh dinisbatkan ke oleh kelompok tertentu, orang-orang Salafi ya udah maksudnya. Yang aneh oleh aku, saya sering Oke, jadi begini, Kang Man Ahdasa fi Amrina ya. Kita sudah memberi jawaban untuk sementara. Jawaban dari persoalan yang Anda ajukan itu bahwa yang diusir itu adalah tentang pemahamannya, karena sahabat itu berpahaman Khawarij begitu. Namun alangkah lebih baiknya ketika Pak Fi Amrina ini mendapat satu kabar ya, ditanyakan dulu apakah kabar itu soheh atau tidak soheh. Sedangkan kabar itu di kalangan aswaja sendiri pun masih dipertanyakan tentang kesohehannya. Jadi kita harus berlaku adil ya. Seperti sabda firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Maka ketika sampean mendapat satu perkabaran itu, sampean tanyakan dulu kepada yang memberi kabar itu, peristiwanya seperti apa gitu kan. Kalau mereka sudah dapat referensi yang betul, dibawa ke sini dan kita bisa tanggapi. Namun sampai saat ini kita pun belum menyerah ya, masih mencoba mencari jawaban yang terbaik untuk Ustadz Fi Amrina. Mungkin Kang Rifan atau siapa yang mau memberi jawaban, tafadol, atau hostnya lagi. Ya. Saya bentar. Halo Ustadz Fi Amrina. Gini Mas. Iya. Ya saya sudah ada gambaran sih sedikit. Berarti itu yang berkata apa tadi, Khawarij itu jumhur ya Mas ya? Statusnya Khawarij jumhur itu ya? firqah sayyah, dolalah. Enggak, Bukan. maksudnya ulama yang mengatakan bahwa itu enggak jumhur, enggak. Nah, jumhur bagaimana? Begini Pak Senpi. Pak siapa? Agus Sanpi. Maksud yang ditanyakan oleh Ustadz Fi Amrina itu, yang mentafsir bahwa yang diusir itu adalah seorang Khawarij, itu adalah jumhur atau pendapat jumhur atau belum, seperti itu. Kalau Iya begitu. aku pernah melihat itu emang terjadinya di zaman sahabat Ibnu Mas'ud. Waktu itu dikir bersama. Tapi oleh Ibnu Mas'ud itu diusir karena ada perbuatan yang menyimpang. Salah satunya itu adalah ada pemahaman Khawarij. Kalau Khawarij itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Oke. Udah Terima tahu kasih Khawarij Pak itu. Senpi. Iya. Jadi jawabannya itu adalah Ya, Simpulannya gimana? coba disimpulkan satu jadi menit Pak begini Senpi. Pak ya. Monggo. Di Sunan Ad-Darimi itu panjang Pak. Ini panjang sekali riwayat itu. Ini jalurnya dari Al-Hakam bin Al-Mubarak. Itu panjang. Tetapi bahwa di akhir dari riwayat ini, ini Amr bin Salamah berkata bahwa setelah, jadi begini, Abdullah bin Mas'ud itu sempat bertanya, apa yang kalian lakukan dengan, kan mereka itu kan bawa batu kerikil, batu kecil. Apa yang kalian lakukan dengan batu-batu itu?
kami menggunakan batu-batu ini untuk bertasbih kepada Allah, untuk mengikuti Tasbih ya. ya, untuk wirid kami. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tidak, wah itu bid'ah, tidak begitu. Begini, coba kalian hitung aja dosa-dosa kalian. Coba ya, ketika mereka itu menjawab saya menggunakan kerikil ini untuk bertasbih kepada Allah. Hitung saja dosa-dosa kalian. Dosa-dosa apa ya? Dosa-dosa Khawarid itu. Nah, kemudian Amir bin Salamah itu di akhir berkata itu begini. Kemudian kami melihat kebanyakan orang-orang pada halaqah itu bersama Khawarid memerangi kami pada perang Nahrawan. Artinya yang di halaqah itu adalah orang-orang Khawarid. Itu yang disampaikan oleh Amr bin Salamah. Nah, coba cek di Sunan Ad-Darimi, itu panjang sekali itu riwayatnya, dialognya sangat panjang sekali. Kalau itu masalah Jadi Bang Hos, di dalam Sunan Abu Daud itu ada, kalau tidak salah itu perkataan Ibnu Mas'ud itu ada. Iya, iya. Ada. Sudah ya, Bos? Bisa disimpulkan? Saya simpulkan ya? Sudah. Oke, jadi begini Pak Fi Amrina, menurut yang sudah host bacakan itu dari riwayat Ad-Darimi ya. Ya di situ yang dicela itu karena dia menghitung zikir-zikirnya itu dengan kerikil, lalu yang disuruh menghitung itu lebih bagus menghitung dosamu daripada menghitung zikirmu. Dan mereka yang dalam halaqah itu adalah orang-orang Khawaris. Begitu itu dari riwayat yang sudah host bacakan ya. Bisa dipahami Ustadz Fi Amrina? Bisa Kang, bisa Kang. Tapi untuk kebenarannya masih dipertimbangkan ya Kang. Maksudnya kebenaran Ya. dipertimbangkan seperti apa? Maksudnya kebenaran bahwa itu Khawarij itu masih dipertimbangkan gitu. Iya. Yang mempertimbangkan siapa? Ya, ini sih tadi katanya masih belum jelas kebenarannya gitu. Kan ini sudah saya simpulkan. Kan ini sudah kesimpulannya itu. Coba harus diulang lagi sekali, Yos. Iya. Saya coba. Jadi gini. Coba sebentar. Eh Jadi gini, ini langsung saya di Sunan Ad-Darimi ya. Fakola Amr bin Salamah. Ya, Fakola Amr bin Salamah. Ro'aina amatan ulaikal halki yuta'inuna yauman nahri yauman nahrawan ma'al khawarij. Bahwa kami melihat mereka halaqah itu adalah orang-orang Khawarij yang memerangi kami pada hari Nahrawan. Ya itu kesimpulan dari ini di akhir redaksi riwayatnya. Fakola Amr bin Salamah, Ro'aina kami melihat dari mereka itu adalah orang-orang Khawarij yang memerangi kami pada hari Nahrawan. Ini di Sunan Ad-Darimi. Nah, redaksi sebelum ini panjang. Ini kalau saya baca panjang kali lebar ini. Panjang betul ini riwayatnya. Mulai dialognya, kemudian apa dan seterusnya. Ya sampai tadi saya cuplik beberapa dialog yang ketika Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada mereka apa yang kamu lakukan, kemudian mereka itu mengumpulkan kerikil juga ditanya apa kerikil itu untuk apa dan seterusnya. Bahwa itu untuk tasbih, maka Ibnu Mas'ud menyarankan kepada mereka, hitung saja dosa-dosa kalian. Ya, artinya memperingatkan sampean itu dalam kesesatan apa ya Khawarij itu.
bukan halakoh dzikirnya. Nah, kalau halakoh dzikir ini dianggap sesat, ini lucu karena apa? Banyak sekali riwayat sahih yang di situ menceritakan para sahabat ini dzikir bersama. Ya, kalau mau dinafikan oleh riwayat yang doif ini, itu kan tidak bisa, Pak. Itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada redaksi yang sorih yang di situ mengatakan bahwa halakoh dzikir itu adalah perbuatan bid'ah. Nggak ada. Ibnu Mas'ud itu mencela halakoh dzikirnya tidak ada di redaksi ini. Dia ini adalah mencela bahwa ini adalah orang-orang khawarij yang apabila kalian ini daripada berbuat begitu lebih baik hitung saja dosa-dosa kalian, pemahaman kalian dan seterusnya. Begitu. Ini Yai mau bahas tentang sanad daripada asar itu ternyata bisa dibesarin. Asarnya itu kan bermasalah, Ustadz. Ya, Ya, itu kan tadi kan saya sudah Ada. bilang di awal, asar itu bermasalah. Oke lah, kita anggap tidak. Saya bilang begitu. Saya longgarkan, kita anggap tidak. Seandainya itu mau dipakai, itu ada penjelasannya. Penjelasannya apa? Bahwa yang dicela Ibnu Mas'ud waktu itu orang-orang khawarij kalau memang ngeyel mau dipakai. Memang ngeyel mau dipakai. berarti Dan- yang terkait sana tadi sudah dijelaskan Yai. sudah saya jelaskan bahwa dia kan tanya bahwa itu termasuk Imam Asyuti itu menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah mencela orang-orang khawarij. Lah dia tanya itu sanadnya gimana? Sahih apa enggak? Sama nggak usah jauh-jauh bahas sanad penjelasan itu. Wong riwayat itu sendiri loh bermasalah. Dan sampai nggak pernah Ya, bertanya sudah sama langsung ustadznya. hancur dari riwayat itu. Lah ya riwayatnya Siap, lo bermasalah siap. dan orang-orang Wahabi nggak pernah tanya sama gurunya. Ya kan nggak pernah dia cross check. Dia percaya aja sama Khalid Basalamah ketika bercerita seperti itu atau Firanda. Itu loh Khalid Basalamah dan Firanda ketika bercerita riwayatnya Ibnu Mas'ud itu riwayat doif yang dipakai itu. Seharusnya fair bahwa orang-orang Wahabi itu kalau memang mempermasalahkan hadis ini riwayatnya gimana, ayo teliti itu. Ustadz-ustadz kalian itu yang bermandikan riwayat doif. Soalnya itu Yai. Karena jauh-jauh. Kiai, Jauh-jauh. itu kenapa kok mereka masih pakai itu? Ternyata riwayat itu juga diriwayatkan oleh Albani dan hukumnya sahih ala Albani. Oh, gitu. Wah, itu. Jadi gini ya. Karena ini ada lagi yang mau ditanyakan, saya terus cash close saja ya. Tutup ya. Ya. Ustadz Fi Amrina. Settle ya. Kang Gi. Settle ya. Udah Jadi jelasin kesimpulannya sebenarnya saya asar belajar itu lagi. iya, asar itu adalah doif, tapi kita memberi kelonggaran. Namun setelah kita kupas bahwa pemahaman dari makalah itu bukan tentang perbuatan bertasbih menggunakan kerikil ya, tapi tentang pemahaman atau keyakinan atau apa orang itu ya, orang-orang itu orang khawarij gitu ya. Settle ya. Oke, sampean jangan turun dulu karena di sini ada kawan sampean yang mau nanya ini. Ustadz Edi 20.